Seringkali saya mendapatkan keluhan dari para wanita bahwa mereka tidak bisa menjalankan sila dengan baik, terutama pada hari-hari pusata untuk menjalankan atas sila. Alasannya adalah karena mereka harus berdandan, alasannya adalah karena mereka harus pakai parfum, alasannya adalah mereka harus tampil yang sekiranya melanggar sila nomor 8. Oleh karena itu seringkali saya jelaskan bahwa yang namanya berdandan itu ada 2 jenis. Berdandan untuk kepentingan pribadi dan berdandan untuk kepentingan sosial. Maksudnya bagaimana? Berdandan untuk kepentingan pribadi itu adalah berdandan yang bertujuan untuk membanggakan diri, berdandan untuk memamerkan diri, berdandan untuk membuat kita dianggap lebih cantik, dianggap lebih hebat, dianggap lebih luar biasa. Ini adalah berdandan untuk kepentingan pribadi. Tetapi ada momen-momen tertentu kita harus berdandan untuk kepentingan sosial. Berdandan untuk kepentingan sosial adalah berdandan yang ditujukan semata-mata agar kita tidak dipergunjingkan, agar kita dianggap layak, agar kita dianggap sebagai orang yang tahu diri. Ini juga penting. Ketika kita berada di perusahaan, berdandanlah sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Ketika kita bekerja di suatu tempat yang memang menuntut kita untuk bersolek, bersoleklah. Tetapi sekali lagi, ini semua semata-mata untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Seringkali justru orang-orang yang mengatakan bahwa jangan melekat pada kecantikan adalah orang-orang yang mandinya itu hanya mandi air bersih yang turun dari keran dan airnya itu pun hanya dibersihkan menggunakan kafori. Wisaka itu setiap hari selalu mandinya pakai air susu dan air madu. Oleh karena itu dia tampil cantik sekalipun sampai pada usia 120 tahun. Dan ketika dia datang ke wihara, apakah dia datang tanpa berhias diri? Dia datang dengan menghias diri, sekalipun dia adalah seorang yang telah mencapai tingkat kesucian. Dia datang dengan perhiasan yang paling mahal, dan perhiasannya itu cukup untuk membangun sebuah wihara. Demikian juga ketika Ambapali datang ke wihara, dia datang dengan dandan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu seringkali Sang Buddha mengingatkan kepada para biku, hati-hati, kepalamu bisa lepas nanti. Ini karena Ambapali datang ke wihara bukan dengan pakaian yang lusuh, bukan dengan penampilan yang tidak menarik, tetapi dengan penampilan yang sangat luar biasa, dengan kecantikan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa agama Buddha bukanlah agama yang anti pada kecantikan. Agama Buddha bukanlah agama yang menolak seorang wanita untuk berdandan. Kalau memang berdandan itu masih dirasa perlu, berdandanlah sesuai dengan kebutuhan. Berdandanlah sesuai dengan tuntutan, sepanjang kita tahu di mana batas-batasnya. Namun batasan ini pun sekali lagi sangat fleksibel, tidak ada ukuran yang baku. Ukurlah sendiri di mana layaknya, di mana nyamannya. Kalau kita bisa begitu, kita pun akan hidup dengan nyaman, hidup dengan bebas, tanpa tekanan batin sedikit pun.